Long flight, stayed on a strange time. It's a strange time in my life. I took a drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansa, NPM 1921020030, Prodi Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Konstitusi. Kemudian masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Apa itu istilah dan pengertian konstitusi? Apa itu pembagian dan klasifikasi konstitusi? Apa itu perubahan konstitusi? Apa itu penafsiran konstitusi? Kemudian tujuan pembahasan. Untuk mengetahui istilah dan pengertian konstitusi, untuk mengetahui pembagian dan klasifikasi konstitusi, untuk mengetahui pembaruan konstitusi, untuk mengetahui penafsiran konstitusi. Kemudian pembahasan. Istilah dan pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, kemudian berkembang di Prancis dengan istilah constituir. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti membentuk suatu negara atau menyusun dan menata suatu negara. Pembagian dan klasifikasi konstitusi. Menurut Sri Sumantri yang dikutip pendapat KC Ware, konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang dimaksud dengan konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Biasanya konstitusi tertulis yang dituangkan dalam suatu dokumen negara tersebut. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi yang berderajat tinggi dan tidak berderajat tinggi. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi pemerintahan parlementer. Kemudian, perubahan konstitusi. Sistem yang pertama ialah apabila suatu konstitusi Undang-Undang Dasar dilakukan perubahan dalam arti tidak diadakan pembaharuan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi di antara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman, dan Prancis. Sistem yang kedua ialah apabila suatu konstitusi diubah, diamandemen, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat dan lainnya. Kemudian penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian langsung penutup. Kesimpulan. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, kemudian berkembang di Prancis dengan istilah constituir, yang berarti membentuk dalam konteks ketatanegaraan. Konstitusi berarti membentuk suatu negara atau menyusun dan menata suatu negara. Konstitusi biasa juga diartikan pembentukan awal dasar mengenai pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga disebut dengan undang-undang dasar, merupakan terjemahan dari istilah Belanda Grondwet. Kata grond berasal dari tanah atas dasar dan wet berarti undang-undang. Menurut Sri Sumantri yang dikutip pendapat KC Ware, konstitusi dapat diklasifikasikan yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, konstitusi yang berderajat tinggi dan tidak berderajat tinggi, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Apabila dipelajari secara teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang.
yaitu renewal atau pembaharuan yang dianut di negara-negara Eropa kontinental dan amandemen perubahan seperti dianut di negara-negara Anglo-Saxon. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.